Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang gugus kendali mutu atau GKM. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Parianti Fahira, NIM 1930203085, dan rekan saya yang lainnya. Saya Monica Salsabila, NIM 1930203089. Saya Arif Purnawan. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa sih itu gugus kendali mutu. Menurut NITA 2010 Quality Control Cycle atau QCC, yang biasa dikenal dengan gugus kendali mutu atau GKM, adalah sekelompok orang yang terdiri dari beberapa orang yang saling bekerja sama terhadap kualitas produk, jasa, maupun pekerjaannya. Gugus kendali mutu atau GKM ini adalah salah satu konsep baru yang untuk meningkatkan mutu dalam produktivitas perusahaan industri maupun jasa. Telah terbukti bahwa salah satu faktor keberhasilan di perusahaan industrialisasi di Jepang adalah salah satunya penerapan gugus kendali mutu ini secara efektif. Karena kemajuan ini, beberapa negara maju dan negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia, juga melakukan penerapan gugus kendali mutu ini di perusahaan industri dengan meningkatkan mutu, produktivitas, dan daya saing. Nah, jadi gugus kendali mutu ini adalah salah satu pengawasan baik di mana antara pimpinan dan bawahan melakukan bersama-sama untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produksi. Gugus kendali mutu ini mengubah tujuan dari mengawasi kualitas menjadi meningkatkan kualitas. Nah, melalui gugus kendali mutu ini, karyawan dan pimpinan melakukan usaha bersama untuk meningkatkan desain, penekanan biaya produksi, terus ada lagi keselamatan kerja, dan masih banyak lagi. Menurut Husaini Usman, GKM atau gugus kendali mutu ini idealnya terdiri dari 3-10 orang dari unit jenis pekerjaan yang sejenis, dan melakukan pertemuan secara rutin dengan membahas masalah, menganalisa, dan memecahkan solusi terhadap permasalahan yang sudah ada. Para anggota melakukan pertemuan secara teratur dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang ada. Nah, pertemuan ini dilakukan secara berkala dan dipimpin oleh ketua kelompok, baik dalam kerja formal maupun persetujuan pengawasan di luar jam kerja, yang biasanya inisiatif dari karyawan itu sendiri. Nah, gugus kendali mutu atau GKM ini membahas dan menyelesaikan persoalan pekerjaan yang dihadapi, serta mengadakan perbaikan secara terus-menerus dengan menggunakan teknik ilmu. Itulah yang bisa saya sampaikan, nanti akan dijelaskan lagi oleh rekan saya, yaitu Arif Purnawan. Padanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Arif Purnawan akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Beberapa hal yang penting dalam melaksanakan GKM yang harus menjadi pegangan orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah sebagai berikut. Dalam penyelesaian masalah, rumusan, sasaran harus memenuhi persyaratan yang smart, yaitu sistematis atau dapat diukur, dapat dicapai, realistis atau masuk akal, dan berorientasi pada waktu atau time oriented. Nah, kemudian pengendalian dimulai dengan menentukan sasaran yang dapat diukur, kuantitatif, yaitu kontrol hasil melalui proses dan bukan melalui hasil produk. Pada dasarnya kontrol adalah PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Berbicara dengan data dan menggunakan metodologi pemecahan masalah yang sudah disepakati, misalnya Delta, 8 langkah dan 7 alat. Dalam menjalankan langkah-langkah pemecahan masalah dapat digunakan tujuan alat statistik yang alat bantu pengendalian mutu yang terdiri dari yang pertama itu ada lembar periksa atau check set. Check set merupakan alat yang mutlak diperlukan bagi mereka yang melaksanakan penelitian dan pengendalian kualitas atau kuantitas barang ataupun jasa. Kemudian ada yang kedua, itu diagram penyebaran data atau histogram. Histogram adalah bentuk dari grafik kolom yang memperlihatkan distribusi yang diperoleh bila mana dapat malah bentuk angka telah terkumpul. Meskipun suatu histogram
dibuat berdasarkan contoh data. Kemudian yang ketiga, ada diagram prioritas. Nah, diagram Pareto. Nah, diagram Pareto adalah kombinasi dua macam bentuk grafik, yaitu grafik kolom dan grafik garis, berguna untuk menunjukkan masalah utama atau pokok permasalahan. Kemudian yang keempat, itu ada diagram sebab akibat, diagram tulang atau diagram tulang, ikan atau Ishikawa diagram. Disebut juga diagram tulang ikan, yaitu diagram yang menunjukkan sebab akibat yang berguna untuk mencari atau menganalisis sebab-sebab timbulnya masalah sehingga memudahkan cara mengatasinya. Kemudian yang kelima, itu ada diagram pencar atau scatter diagram, menggambarkan hubungan antara dua data yang dipatahkan dalam suatu diagram. Diagram tabel digunakan sebagai alat penguji hubungan antara sebab dan akibat. Kemudian yang keenam ada grafik. Nah, grafik adalah kumpulan data yang dinyatakan dalam bentuk gambar secara sistematis. Gunanya grafik adalah mempermudah, memperjelas, serta mempercepat pembacaan data. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, peta pengendalian atau control chart. Nah, control chart ini atau peta pengendalian merupakan salah satu dari alat QC7 tools dipergunakan untuk memonitor atau memantau stabilitas dari suatu proses serta mempelajari perubahan proses dari waktu ke waktu. Ya, mungkin itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Asminul Rohim tentang ciri-ciri gugus kendali mutu. Lalu adapun bahasan selanjutnya ialah tentang ciri-ciri gugus kendali mutu. Nah, ciri-ciri gugus kendali mutu ini ada 3 bagian, yang mana ciri yang pertama ialah memiliki tujuan. Nah, GKM ini memiliki tujuan untuk meningkatkan komunikasi antar satu dengan yang lainnya, terutama ditekankan antara karyawan dengan manajemen. Lalu tujuan yang kedua ialah mencari masalah dan memecahkan masalah, apa yang bisa kita selesaikan bersama-sama. Nah, ciri yang kedua ialah dia terorganisasi, yang mana poin di dalam organisasi ini yang pertama itu adalah gugus kendali mutu ini terdiri atas ada seorang pimpinan ataupun kepala dengan biasanya itu ada 8 sampai 10 karyawan yang berasal dari satu bidang pekerjaan. Lalu yang kedua, gugus atau GKM ini juga mempunyai seorang koordinator atau seorang PIC atau penanggung jawab, satu atau lebih dari fasilitator-fasilitator yang bekerja erat dengan gugus. Lalu ada pun ciri yang ketiga, itu ialah latihan. Nah, latihan ini digunakan untuk yang pertama itu setiap anggota harus bekerja sama dan melakukan kegiatan atas tupoksi mereka masing-masing. Dan yang kedua, fungsi dari latihan ini ialah setiap anggota itu selalu berinteraksi untuk saling mempengaruhi satu sama yang lainnya, harus belajar public speaking. Dan yang ketiga ialah anggota kelompok itu saling mengenal dengan satu sama yang lainnya sehingga dapat berdiskusi secara transparan. Dan yang terakhir ialah anggota kelompok itu harus mengadakan pertemuan. Biasanya itu pertemuan secara rutin atau per minggu, bahkan per bulan sekali. Untuk apa? Untuk mendiskusikan berbagai macam masalah demi untuk tujuan bersama atau tujuan organisasi bersama. Dan pembahasan yang terakhir yaitu dilanjutkan oleh Monica Salsabila tentang tujuan dari gugus kendali mutu. Nah, tujuan GKM ini adalah untuk mendayagunakan seluruh aset yang dimiliki perusahaan atau instansi, terutama dalam sumber daya manusianya. Nah, tujuan dari GKM ini secara umum adalah meningkatkan keterlibatan karyawan pada persoalan-persoalan pekerjaan dan upaya pemecahan masalahnya. Kemudian yang kedua, menggalang kerjasama kelompok atau teamwork yang efektif. Ketiga, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang keempat, meningkatkan pengembangan pribadi dan kepemimpinan. Yang kelima, meningkatkan motivasi karyawan. Yang keenam, menciptakan hubungan atasan bawahan yang lebih bervariasi. Yang ketujuh, meningkatkan pengendalian dan pengurangan biaya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sasaran gugus kendali mutu.
Sasaran dari gugus kendali mutu ini adalah mengurangi kesalahan yang ada sekaligus meningkatkan mutunya. Yang kedua, menyadari akan pentingnya kerja kelompok. Yang ketiga, mendorong dan meningkatkan partisipasi motivasi individu. Yang keempat, membangkitkan sikap dapat mencegah dan mengatasi berbagai masalah. Yang kelima, memperbaiki dan mengembangkan komunikasi dan hubungan antar pihak dalam perusahaan. Kemudian yang keenam, mendorong pengembangan pribadi dan kepemimpinan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas dalam video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Demikianlah itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami memohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.